Jangan lupa untuk beribadah walau hanya dari rumah. Jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap berdoa. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, namaku Yosi. Jangan lupa bersukacita di dalam Tuhan. Walau hanya beribadah di rumah saja, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Jangan lupa mendoakan papa dan mama kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaharuan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Halo adik-adik, mari semangat memuji Tuhan kan? Mari kita angkat satu lagu pujian, Yesus sayang padaku.
mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian, Allah mengerti. mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami boleh duduk manis di hadapan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati pikiran kami, Engkau memberkati hati kami, agar kiranya firman yang kami dengarkan hari ini bisa tinggal dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak Tuhan siap mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan di minggu ini kita ambil bacaannya dalam Alkitab Markus, adik-adik. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka ya. Kita baca bersama-sama. Kak Jelita akan juga membacakan untuk adik-adik semua. Kita baca bersama-sama ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini untuk kita semua ada dalam ayat Markus 10 ayat 13-16. Adik-adik sudah baca kan bahwa hari ini firman Tuhan bercerita tentang Yesus yang memberkati anak-anak. Kak Jelita percaya nih semua adik-adik yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online ini adalah anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Benar apa benar? Benar ya pastinya ya. Kita sama-sama katakan amin. Pasti adik-adik semua diberkati Tuhan Yesus. Nah, untuk menjelaskan firman Tuhan hari ini, Kak Jelita punya video menarik loh. Kakak sudah siapkan untuk kita semua. Jadi adik-adik tetap duduk yang manis, kita lihat video tentang Yesus yang begitu memberkati semua anak-anak. Ayo kita tonton videonya ya. Anak-anak seperti saya disambut dalam kerajaan Allah. Ingatkah kamu ketika seorang yang penting datang ke kotamu? Apakah yang dilakukan setiap orang? Apakah ada gambar-gambar di koran? Apakah engkau berdiri dan mengibar-ngibarkan bendera menyambut tamu itu? Dalam cerita kita hari ini, seorang yang sangat penting telah datang ke kota. Ceritanya demikian. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat Dia. Mereka mau supaya Dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus. Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus. Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa Dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi.
"Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini." Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan bahwa dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya. Dan dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan video yang Kak Jelita putarkan tadi. Video itu bercerita kepada kita tentang isi firman Tuhan hari ini, di mana ketika Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya, lalu ada beberapa orang yang membawa anak kecil untuk diberkati sama Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik bisa lihat kan, di mana para murid-murid Tuhan Yesus itu menghalang-halangi anak-anak itu untuk menghampiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan marah dan membiarkan anak-anak itu datang ke pelukan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini benar-benar bercerita kepada kita bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik boleh coba praktekin sama Kak Jelita. Ayo berdiri sama Kak Jelita, katakan bahwa ya, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku. Diulang ya adik-adik. Adik-adik berdiri di depan cermin, lalu katakan bahwa ya, Yesus mengasihi aku. Kalau Yesus mengasihi aku, artinya adalah bahwa Yesus kita yang baik itu, Yesus kita yang hebat itu adik-adik, kita tidak perlu lagi untuk merasa malu atau sungkan kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, ada nggak di sini yang kalau ketemu Tuhan Yesus aja suka malu-malu? Misalnya disuruh mama papanya berdoa untuk makan, sebelum makannya kita berdoa dulu, lalu adik-adik malu untuk berdoa. Jangan ya adik-adik, itu artinya bahwa adik-adik masih merasa malu, masih merasa takut, masih merasa sungkan pada Tuhan Yesus. Padahal kan firman Tuhan berkata bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak. Nah, artinya mulai saat ini adik-adik harus sudah benar-benar percaya, harus benar-benar yakin bahwa Yesus mengasihi kita. Jadi nggak ada lagi ya ceritanya adik-adik malu, adik-adik takut, atau adik-adik sungkan. Nah, contoh kedua nih, misalnya adik-adik sedang melakukan atau adik-adik lagi melakukan kesalahan sehingga papa mamanya marah. Lalu adik-adik apa yang dilakukan? Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, minta ampun pada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa kita sudah begitu mengasihi Tuhan Yesus kita yang baik itu. Nah, yang berikutnya yang mau Tuhan sampaikan melalui firman hari ini adalah Yesus itu tidak hanya mengasihi anak-anak loh, tetapi Yesus itu juga merangkul. Adik-adik, siapa di sini yang kalau lagi nangis sukanya dipeluk sama papa mamanya? Ayo siapa? Pasti semuanya begitu ya. Kalau lagi sedih, kalau lagi murung, kalau lagi capek, kalau lagi letih, maunya itu dipeluk sama papa mamanya. Nah, Tuhan Yesus kita yang baik itu juga selalu bersedia, selalu ada untuk memeluk kita 24 jam loh adik-adik. Saat adik-adik bangun pagi, kemudian adik-adik beraktivitas, kemudian juga adik-adik tidur lagi di malam hari, Tuhan Yesus tetap menjaga kita 24 jam. Jadi Tuhan Yesus kita itu tidak hanya baik, tetapi Tuhan Yesus itu juga begitu menyayangi kita dengan memberikan kita pelukan yang hangat, artinya adalah penjagaan 24 jam. Dijamin loh adik-adik.
Nah, mulai sekarang siapa yang masih suka takut? Siapa yang masih suka suka bimbang gitu ya, suka ragu-ragu, suka ketakutan dalam melakukan aktivitasnya atau ketakutan akan masa depannya. Nah, jangan ya adik-adik ya, karena Tuhan kita yang baik itu akan menjaga kita selama 24 jam. Jadi apapun cita-cita adik-adik, apapun keinginan adik-adik untuk masa depan adik-adik itu dijamin sama Tuhan Yesus selama 24 jam dalam satu hari. Jadi mulai sekarang adik-adik harus benar-benar menyerahkan hidup ke dalam Tuhan Yesus. Nah, dalam firman itu juga disampaikan adik-adik bahwa Yesus kita itu selalu sedia, selalu ada, selalu setiap saat untuk mendengarkan kita. Bahwa Tuhan Yesus itu, buat Tuhan Yesus kita anak-anak ini adalah sangat berharga. Misalnya nih adik-adik, kalau di sekolah minggu, adik-adik atau di mall, dilihat kan kalau ruangan untuk anak-anak itu pasti dihias semenarik mungkin, pasti dihias secantik mungkin. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah butuh sesuatu yang menarik untuk hidup mereka. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan kasih-Nya yang begitu menarik, memberikan perlindungannya yang begitu hebat untuk kita, supaya anak-anak Tuhan selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mulai sekarang jangan lupa ya, Kakak Jelita ulangin lagi deh untuk firman kita hari ini tentang Yesus memberkati anak-anak. Yang pertama adalah jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama adik-adik ya. Yesus itu mengasihi kita, jadi mulai sekarang tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu, tidak perlu malu untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Yesus itu akan selalu setia, akan selalu ada untuk memeluk kita selama 24 jam, menjaga adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang terakhir adalah bahwa Yesus itu sangat membuat anak-anak itu berharga di dalam Yesus. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Nah, untuk adik-adik, karena kita sudah disayangi oleh Tuhan Yesus, maka sebagai anak-anak yang disayangi Tuhan Yesus adalah yang kita lakukan apanya adik-adik? Rajin berdoa, rajin ikut ibadah sekolah minggu, walaupun ibadah online harus tetap rajin dong ya untuk ikut ibadah sekolah minggu. Lalu yang berikutnya adalah kita rajin untuk melakukan firman Tuhan. Nah, begitu adik-adik untuk firman Tuhan minggu ini. Kakak Jelita percaya bahwa semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bahwa Yesus itu mengasihi kita semua anak-anaknya. Yesus mengasihi aku. Oke, nah adik-adik, untuk menutup firman, kita akan bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang begitu mengasihi kami semua anak-anak-Mu, terima kasih Tuhan jika hari ini melalui firman Tuhan kami diingatkan bahwa setiap anak-anak adalah berharga di mata Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, agar kiranya apapun yang kami lakukan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, Kak Jelita balik lagi. Nah adik-adik, untuk hari Minggu ini ayat hafalan kita udah ada yang tahu belum? Nah tapi sebelum kita masuk ke ayat hafalan Minggu ini, Kak Jelita mau mengingatkan lagi nih dan mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang hebat-hebat dan luar biasa sudah mengirimkan video ayat hafalannya, dan itu sangat memberkati loh. Jadi untuk adik-adik yang lain jangan mau ketinggalan ya, minggu ini harus kirim ayat hafalannya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah, kita baca Alkitab sama-sama ya, baru nanti kita hafalkan. Di Matius 18 ayat yang keempat. Matius 18 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga.
Kita ulang sekali lagi. Matius 18 ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, ayat hafalannya silahkan dihafal, lalu dibikin videonya dan dikirim di grup jemaat GKPS Tambun. Kita tunggu ya video ayat hafalan dari semua adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Lena. Hari ini kreativitas untuk kelas kecil yaitu menggambar keluarga. Contohnya seperti ini adik-adik, ada papa, ada mama, kakak dan abang. Dan untuk kelas besar yaitu menggambar sesuai dengan tema. Contohnya seperti ini adik-adik, Yesus memberkati anak-anak. Kalau sudah diwarnain dan jangan lupa dikirim ya adik-adik ke grup jemaat dan seksi inak atau boleh juga di Japri kakak sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik. Dan untuk adik-adik remaja, hari ini kreativitas yaitu membuat video berdoa yang isinya mendoakan situasi saat ini, yaitu yang kita alami COVID-19, dan mendoakan teman, kerabat, sahabat, keluarga kita yang sedang mengalami kesedihan, mengalami sakit, supaya diberi kesembuhan dan cepat terhibur. Dan jangan lupa adik-adik, ditunggu ya videonya di grup remaja ataupun grup jemaat. Ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ucapkan dua-dua ya. Ubere doon, bani harajaon inaibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami bisa memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan Tuhan, setiap tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Tuhan Engkau berkati, dan juga untuk setiap anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka sukacita, memberikan kerajinan yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini juga semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.